Pernahkah kamu merasa begitu malas, bahkan untuk melakukan hal yang kamu tahu penting? Tugas menumpuk, deadline semakin dekat, tapi tubuhmu hanya ingin rebahan. Kamu bilang, saya akan mulai nanti setelah moodnya datang. Tapi mood itu tidak pernah benar-benar datang. Kalau ini terdengar familiar, kamu tidak sendiri. Hari ini kita akan membongkar rahasia yang tidak pernah diajarkan di sekolah. Bagaimana cara mengalahkan rasa malas tanpa harus menunggu mood. Karena jika kamu bisa menguasai ini, kamu bisa menguasai hidupmu sendiri. Part 1. Rasa malas itu bukan musuh, tapi sinyal. Kita sering menyalahkan diri sendiri karena merasa malas. Padahal rasa malas itu bukan musuh yang harus dibenci, tapi sinyal yang perlu dipahami. Rasa malas muncul karena beberapa alasan utama. Kita merasa kewalahan. Terlalu banyak yang harus dikerjakan, sampai kita tidak tahu harus mulai dari mana. Akhirnya otak kita memutuskan, lebih baik tidak melakukan apa-apa. Kita tidak melihat makna dari tugas itu. Kalau kamu merasa apa yang kamu kerjakan tidak punya hubungan dengan tujuan hidupmu, otakmu akan memutuskan bahwa itu buang-buang energi. Kita lelah secara fisik atau mental. Tubuh dan pikiran manusia punya batas. Ketika kamu lelah, rasa malas sebenarnya adalah cara tubuh bilang, saya butuh istirahat. Kita terbiasa menunggu inspirasi. Di era digital, kita dibombardir oleh konten motivasi. Akibatnya, kita jadi berpikir bahwa produktivitas hanya bisa dilakukan ketika kita lagi semangat. Padahal, kenyataannya tidak selalu begitu. Kesimpulannya, rasa malas bukan masalah karakter. Itu bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu belum memahami pesan yang dibawa oleh rasa malas itu. Part 2. Kebiasaan menunda versus kurang tujuan. Ada perbedaan besar antara menunda, procrastination, dan kurang arah, lack of purpose. Jika kamu sering menunda tugas yang kamu tahu penting, mungkin kamu punya masalah dengan pengelolaan energi dan perhatian. Tapi jika kamu tidak tahu kenapa kamu harus melakukan sesuatu, bahkan sekecil apapun, itu bisa jadi tanda kamu belum punya tujuan yang jelas. Coba tanya ke diri sendiri, apa alasan saya melakukan ini? Apakah ini benar-benar penting bagi hidup saya? Kalau kamu tidak bisa menjawab dengan jelas, rasa malas akan menang. Karena otakmu tidak menemukan alasan untuk bertindak. Part 3. Sistem motivasi otak manusia. Untuk mengalahkan rasa malas, kita harus pahami dulu cara kerja otak manusia dalam memproses motivasi. Otak kita punya sistem yang disebut dopamine reward system. Ketika kita mengantisipasi hadiah atau hasil menyenangkan, otak melepaskan dopamin, hormon yang memberi kita dorongan untuk bertindak. Artinya, motivasi tidak datang setelah kita bergerak. Motivasi datang karena kita mengantisipasi sesuatu yang menyenangkan. Masalahnya, banyak dari kita menghubungkan hasil menyenangkan hanya dengan hal-hal besar seperti gaji besar, pencapaian viral, atau pengakuan orang lain. Tapi itu semua terlalu jauh, terlalu lambat, terlalu tidak pasti. Solusinya, ubah sistem hadiah di otakmu. Jadikan progres kecil sebagai hal yang memicu dopamin. Contoh, setelah menyelesaikan 30 menit kerja, kamu boleh menikmati kopi favoritmu. Setelah menyusun 3 slide presentasi, kamu bisa mendengarkan 1 lagu favorit. Setelah selesai menulis 1 paragraf, kamu bisa berdiri dan stretching 2 menit. Kecil? Ya, tapi konsisten, dan itulah yang membangun kemenangan jangka panjang. Part 4. Bergerak dulu, mood menyusul. Ini prinsip yang sangat penting dan mungkin paling menantang secara emosional. Mood tidak datang sebelum kamu mulai bergerak. Mood muncul sebagai efek dari gerakan. Banyak dari kita terjebak dalam logika ini. Saya tidak bisa mulai nulis karena saya lagi nggak mood. Padahal seharusnya logikanya begini. Saya akan mulai menulis 5 menit. Mood akan mengikuti. Dan ini terbukti secara ilmiah. Dalam riset tentang behavioral activation, para peneliti menemukan bahwa tindakan kecil, bahkan jika kamu tidak mood, bisa men-trigger perubahan suasana hati. Sama seperti mesin yang dingin. Tidak bisa langsung dipaksa lari 100 km per jam. Tapi kalau dipanaskan dulu pelan-pelan, lama-lama bisa lari jauh. Part 5. Buat friksi lebih rendah, bukan niat lebih tinggi.
Orang malas bukan kekurangan niat, mereka justru sering terlalu banyak niat. Saya mau bangun jam 5, workout, journaling, lalu kerja 10 jam produktif. Tapi akhirnya malah bangun jam 9, scroll Instagram, dan bilang, saya gagal lagi. Yang salah bukan niatnya, tapi desain lingkungannya. Kunci untuk mengalahkan rasa malas bukan dengan menambah niat, tapi dengan menurunkan friksi. Contoh, mau olahraga pagi, siapkan baju olahraga dari malam. Mau nulis jurnal? Letakkan buku jurnal di meja, bukan di laci. Mau kerja lebih fokus? Hapus shortcut YouTube dan TikTok dari home screen. Dengan menurunkan friksi, kamu membuat tindakan jadi lebih mudah dilakukan tanpa banyak berpikir. Part 6. Sistem kecil lebih kuat dari niat besar. James Clear, penulis Atomic Habits, pernah berkata, "You do not rise to the level of your goals. You fall to the level of your systems." Artinya, kamu tidak akan jadi produktif hanya karena kamu ingin produktif. Kamu akan produktif karena kamu membangun sistem yang mempermudah produktivitas. Bangunlah sistem-sistem kecil seperti 2 menit pertama kerja tanpa gangguan, rule of 5 menit. Kerjakan apapun selama 5 menit saja. Jika ingin berhenti, berhenti. Tapi 80% kasus, kamu akan lanjut. Habit tracker mingguan. Checklist harian kegiatan kecil, seperti baca 1 halaman, tulis 1 ide, bereskan 1 sudut ruangan. Sistem kecil seperti ini jauh lebih ampuh daripada motivasi sesaat. Part 7, ubah identitas. Dulu bukan cuma rutinitas. Ini hal yang jarang dibahas. Untuk mengalahkan rasa malas secara jangka panjang, kamu perlu mengubah cara pandang terhadap identitas diri. Bukan cuma rutinitasnya yang diubah, tapi juga siapa kamu ingin jadi. Jangan bilang, saya ingin rajin olahraga. Tapi katakan, saya adalah orang yang peduli dengan tubuh saya. Bukan saya ingin lebih produktif, tapi saya adalah orang yang bertanggung jawab atas waktu saya. Ketika identitas berubah, tindakan akan mengikuti secara alami. Dan rasa malas pun tidak lagi punya tempat yang kuat untuk bertahan. Hari ini kita sudah belajar banyak hal, bahwa rasa malas bukan musuh, tapi sinyal. Bahwa motivasi tidak harus ditunggu, tapi bisa diciptakan. Dan bahwa sistem kecil bisa membawa perubahan besar. Tapi itu baru setengah perjalanan. Bagaimana mengatasi distraksi digital yang bikin kamu terus menunda? Rahasia flow state. Kondisi mental produktif yang membuat kamu lupa waktu. Bagaimana membuat jadwal harian anti malas. Dan teknik refleksi mingguan agar kamu tetap konsisten. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya sekarang juga. Agar kamu tidak ketinggalan lanjutan pembahasan penting ini di video berikutnya.